Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Allah di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 11, kata kunci renungan pada malam ini adalah cara yang misterius, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 8 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Terambil dari kitab Roma 8 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, setiap anak Allah mengisi tempat istimewa dalam rencananya. Mari kita mulai renungan malam kita. Lika-liku kehidupan Jacob de Sazer seperti alur cerita novel perang yang sangat menarik. Namun secara keseluruhan, cerita-cerita itu menunjukkan Allah bekerja dengan cara-cara yang misterius. Pada Perang Dunia Kedua, de Sazer bekerja sebagai pengebom US Army Air Corps di skuadron yang dipimpin Jenderal Doolittle, ketika ikut serta dalam penyerangan ke Jepang yang dilakukan Doolittle pada tahun 1942. De Sazer dan anak buahnya kehabisan bahan bakar dan meloncat keluar pesawat di atas wilayah Cina. Ia diangkut ke kamp tawanan Jepang. Di situ ia mempercayai Yesus sebagai juru selamatnya. Setelah dibebaskan, ia menjadi misionaris di Jepang. Suatu hari de Sazer memberikan sebuah pamflet kepada seorang pria bernama Mitsuo Fuchida. Di dalam pamflet itu ada cerita mengenai dirinya. Ia tidak tahu bahwa saat itu Mitsuo akan diadili karena perannya semasa perang sebagai komandan angkatan perang Jepang yang menyerang Pearl Harbor. Fuchida membaca pamflet itu dan mendapatkan sebuah Alkitab. Tak lama kemudian,
ia menjadi seorang Kristiani dan penginjil bagi bangsanya. Akhirnya, Fuchida dan De Sazer bertemu kembali dan menjadi sahabat. Cara Allah mempersatukan dua orang yang dulunya musuh dalam peperangan, menyatukan mereka, dan memimpin mereka kepadanya sangat mengherankan. Namun, cerita itu menunjukkan kepada kita bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu, dan tak satu pun bahkan perang dunia yang dapat menghentikan Allah mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 11 berkata, "Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya." Kalimat, "di dalam Kristus," adalah salah satu yang paling penting di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru digunakan 89 kali, dan frase, "di dalam Dia," digunakan 79 kali. Ketika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyebut diri kita sebagai seorang Kristen, tetapi kata Kristen hanya digunakan 2 kali di seluruh Alkitab. Di zaman Alkitab, deskripsi paling umum yang digunakan untuk pengikut Yesus adalah di dalam Kristus. Itu secara langsung menunjuk kemana kita harus menemukan identitas kita sebagai pengikut Yesus. Efesus 1 ayat 11 mengatakan, "Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan." Di dalam Kristus, kita akan menemukan siapa kita, itulah identitas kita. Dan kita menemukan jawaban untuk apa kita hidup, itulah tujuan kita. Satu-satunya cara untuk mengetahui identitas dan tujuan hidup kita adalah dengan mengenal Pencipta kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita paling mengenal diri sendiri, tetapi Tuhan tahu segalanya tentang kita. Dia membuat kita mencintai diri kita, dan Dia memberi kita tujuan yang hanya bisa kita genapi. Jika kita benar-benar ingin mengetahui apa tujuan itu dan bagaimana mengejarnya, kita harus mengenal Yesus Kristus dan meminta hikmat dan petunjuk darinya. Ketika kita mencari identitas kita pada orang lain, kita tidak akan menemukannya. Ketika kita mencari identitas kita dalam pekerjaan atau hobi kita atau pencapaian kita atau sebuah alasan, kita hanya akan mengalami kekecewaan. Ketika kita menemukan identitas kita di dalam Kristus, kita akan menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya dan akan memiliki motivasi untuk menggapainya. Paulus memberikan ulasan tentang pentingnya kemurahan Allah bagi setiap orang yang percaya. Kemurahan Allah membawa perubahan di dalam hidup seseorang, yang tadinya ia berada di luar Kristus, mengerjakan hukum dosa, kini posisinya telah berada di dalam Kristus, mengerjakan kehendak Allah. Di dalam Kristus seseorang menjadi ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Yang dulunya self-oriented, kini menjadi God-oriented. Jadi jelas sekali adanya perubahan hidup yang dinampakkan. Bukan hanya sekedar menaruh diri di dalam Kristus, tetapi secara terus-menerus membangun diri di dalam Dia agar iman semakin teguh, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Paulus juga menjelaskan bahwa di dalam Kristus, mereka mendapatkan bagian yang dijanjikan itu. Janji yang tak mungkin dikerjakan oleh tangan manusia atau usaha sendiri, tetapi yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah Bapa. Janji itu terpenuhi dengan sempurna dalam keputusan-Nya yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tak ada orang yang bisa membantah dan menggugatnya atau meniadakannya karena janji itu pasti terlaksana di dalam hidup orang percaya. Di dalam Kristus, apa yang dijanjikan oleh Allah tentang keselamatan tergenapi secara sempurna. Itu sebab kita seharusnya selalu menaruh harapan kepadanya secara penuh. Di setiap situasi dan kondisi hidup, menghadapi goncangan yang datang silih berganti seharusnya tidak mengoyahkan kita dari pengharapan kepada Kristus. Namun sebaliknya, membuat kita teguh berdiri di dalam iman yang kuat kepadanya.
karena kita tahu bahwa di dalam segala situasi hidup, sebetulnya Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ia ada di sana, sebab Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hasilnya, kita bukan hanya menjadi pribadi yang berada di dalam Kristus, namun lebih daripada itu kita hidup menampakkan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga sebagai orang yang berada di dalamnya, kita menjadi puji-pujian bagi hormat namanya. Inilah kekristenan yang sejati, hidup mempermuliakan Dia melalui kehidupan. Dan hal itu menjadi panggilan hidup yang tak pernah berhenti. Sejak kita mengenal Dia, kemuliaan Allah harus menjadi ambisi satu-satunya yang harus kita kerjakan. Untuk itu mari kita secara serius berada di dalam Dia, menaruh harapan padanya dan memusatkan diri pada kemuliaan Allah di dalam segala ruang gerak kehidupan. Karena Allah lah yang menjadi penggerak tujuan hidup kita. Karena itu, teruslah hidup di dalam Kristus, agar kita memeroleh kehidupan yang kekal. Mengenal Tuhan dengan benar. Efesus 1 ayat 17-18 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Pengenalan akan Tuhan dengan benar adalah pengenalan karena pengalaman pribadi dengan Tuhan dan bukan hanya sebatas pengetahuan atau informasi belaka dari pembacaan firman. Tuhan menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan atau pewahyuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Roh Kudus akan menerangi mata hati kita dengan menyingkapkan dan memberi pewahyuan atau pengetahuan yang didapat melalui pengalaman bersamanya. Dia berkenan menyatakan dirinya bukan sebatas kepada kita, tetapi di dalam kita. Kecap dahulu, dengan iman walaupun kita tidak atau belum mengerti, alami dahulu Tuhan secara pribadi, baru kita dapat melihat, mengerti dengan mata hati yang diterangi Roh Kudus, bahwa betapa Tuhan itu baik. Pengenalan yang baik akan Tuhan hanya dimungkinkan jika Roh Kudus menghinggapi manusia. Roh inilah yang membuat orang mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Roh itu juga yang akan membuat kita mengaminkan karya keselamatan Allah yang telah diwujudkan lewat jalan penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara kita agar kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Menurut nas hari ini kita menemukan ada dua hal yang harus kita miliki agar kita mampu mengenal Tuhan dengan benar, yakni: pertama, kita harus memiliki roh Tuhan. Roh itu akan memberikan kita hikmat sehingga mata hati kita menjadi terang untuk mengenal Allah dengan benar. Kedua, kita harus memiliki wahyu. Selain oleh roh, pengenalan yang baik akan Allah juga dapat terjadi melalui wahyu yang datang kepada seseorang. Dengan wahyu ini dimaksudkan supaya apa yang tersembunyi menjadi jelas baginya. Wahyu merupakan tanda di mana misteri keselamatan Allah dibukakan bagi manusia. Jadi, dengan adanya roh dan wahyu dalam diri manusia, ia dapat melihat kebenaran Allah dalam setiap kenyataan, termasuk dalam kesengsaraan sekalipun. Tanpa roh dan wahyu, manusia tidak dapat membuang selaput-selaput yang menggelapkan mata hatinya. Ada begitu banyak selaput di dunia ini yang membuat mata hati kita tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas. Selaput itu antara lain adalah keterikatan hati kita kepada Mamon, simbol keserakahan. Karena itu Yesus meminta kita untuk waspada terhadap Mamon. Mamon bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pada gilirannya, adanya selaput tersebut, membuat kita tidak dapat memaknai hidup ini secara tepat. Ini dapat berakibat, misalnya, pada menurunnya etos kerja. Tampaknya kita bekerja dengan keras, tapi sebenarnya tidak. Secara kasat mata, kita tampaknya telah melakukan hal-hal baik,
tetapi sebenarnya tanpa kejujuran dan kearifan. Berefleksi dari nas hari ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yakni: pertama, mengenal Allah berarti kita mengerti akan maksud panggilannya bagi kita. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu untuk apa kita dipanggil, untuk apa kita menerima kasih karunia, untuk apa kita diberi kepercayaan untuk menerima talenta, menerima mina yang dipercayakan kepada kita. Tujuan utama semuanya itu diberikan kepada kita sesungguhnya hanya agar kita melipat gandakannya, untuk kita berbuah lebat. Kedua, mengenal Allah berarti kita mengenal dan percaya akan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hikmat Allah dan wahyu itu membuat mata hati kita terang. Hidup tanpa kegelapan, tanpa kekhawatiran dan tanpa ketakutan. Ketiga, mengenal Allah dengan benar sesungguhnya kita memastikan diri untuk hidup dalam kekayaan kemuliaan-Nya, menjadikan hubungan intim kita dengan Tuhan terbangun dan berfungsi dengan sempurna, maka senantiasa rindukan pengurapan-Nya, rindukan hikmat Allah dan pewahyuan-Nya. Keempat, mengenal Tuhan bukan saja mengenal nama-Nya, tetapi harus mengerti isi hati Tuhan, sifat dan karakter Tuhan dan juga kuasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Apabila kita intim dengan Tuhan maka sifat, karakter, kasih dan kuasa-Nya pasti terpancar juga melalui kita. Karena itu, mari bangun diri kita dan belajar mengenal Tuhan dengan benar, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita. Apa artinya Allah telah menentukan sebelumnya orang-orang yang telah Dia ketahui sebelumnya? Dalam beberapa konteks Paulus menjelaskan bagaimana Allah berdaulat dan terlibat dalam proses pembenaran manusia. Dalam Roma 8 ayat 29 Paulus menjelaskan bahwa kita dapat mempelajari beberapa hal penting tentang Allah karena pemilihan-Nya. Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tepat sebelum Ia menyebutkan fakta bahwa Allah telah menentukan orang-orang yang telah Ia pilih sebelumnya, Paulus membuat pernyataan yang mencolok bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mereka yang mengasihi Allah dan yang terpanggil sesuai dengan rencana-Nya. Pernyataan itu memberikan keyakinan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus bahwa, bahkan ketika keadaan mengecewakan, mereka dapat mengetahui bahwa Allah memegang kendali dan memiliki rencana. Paulus kemudian memberikan perincian untuk menunjukkan kepercayaan Allah dalam mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mereka yang telah ditentukannya dari semula telah Ia tentukan sebelumnya untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita mempelajari beberapa poin penting tentang Allah di sini. Pertama, kita menemukan bahwa Allah memiliki pengetahuan sebelumnya tentang manusia bahkan sebelum mereka ada. Yeremia mencatat bahwa Allah mengenal dan menguduskannya sebelum ia lahir. Daud menulis bahwa Allah telah menulis seluruh hari-hari Daud dalam sebuah kitab, mengaturnya sebelum hari-hari itu dimulai. Kedua, kita belajar bahwa Allah memang telah menentukan orang-orang tertentu, yaitu, Ia menentukan sebelumnya, menetapkan, memutuskan sebelumnya, siapa yang akan diselamatkan. Dalam Efesus 1 Paulus menjelaskan bahwa Allah Bapa memilih orang-orang percaya untuk berada di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan dan telah menentukan orang-orang percaya untuk diangkat menjadi anak-anak Allah. Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengetahui sebelumnya dan menentukan anak-anak-Nya. Dan ini menimbulkan beberapa pertanyaan yang menantang mengenai apakah manusia dapat memilih atau apakah kedaulatan Allah menghalangi kemampuan manusia untuk memilih. Secara historis, posisi Calvinis menekankan kedaulatan Tuhan atas pilihan manusia, sementara posisi Arminian meninggikan pilihan manusia atas kedaulatan Tuhan. Kedua tradisi teologis ini berupaya menyelesaikan ketegangan yang dirasakan antara pilihan manusia dan pilihan Tuhan.
Alkitab membuat segalanya sedikit lebih sederhana daripada kedua tradisi tersebut. Bagian-bagian dalam Alkitab yang membahas hubungan kedaulatan Allah dengan pilihan manusia tidak mengarahkan kita ke pintu nomor 1 atau pintu nomor 2, tetapi ke pintu ketiga. Satu hal yang kita pelajari tentang Allah, jika Ia telah menentukan sebelumnya mereka yang telah Ia ketahui sebelumnya, adalah bahwa Allah berdaulat. Predestinasi adalah fakta teologis. Namun, kita juga belajar dalam kitab suci bahwa manusia bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih. Maria dipuji atas pilihannya, dan Musa dipuji atas pilihannya. Paulus membuat pilihan tentang dengan siapa ia akan melayani. Kitab suci penuh dengan orang-orang yang membuat pilihan. Pada saat yang sama, kitab suci juga penuh dengan pernyataan yang menegaskan bahwa kehendak Allah mengalahkan kehendak manusia. Salah satu pilihan teologis adalah bahwa Allah berdaulat, dan manusia benar-benar tidak memiliki pilihan. Pilihan lain menyatakan bahwa manusia memilih. Dengan demikian, Allah tidak dapat menjalankan kedaulatannya atas pilihan manusia. Pilihan ketiga adalah bahwa keduanya benar. Tuhan sepenuhnya memegang kendali, dan manusia membuat pilihan dan sepenuhnya bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Alkitab tidak menyajikan ini sebagai kebenaran yang tidak dapat didamaikan, seperti yang terkadang dilakukan oleh tradisi teologis. Kita belajar bahwa, jika Tuhan telah menentukan sebelumnya mereka yang telah Ia ketahui sebelumnya, Ia mengetahui ciptaannya sebelum ciptaan itu ada dan Ia menentukan hal-hal penting tentang ciptaannya. Jika Tuhan cukup agung untuk menjadi pencipta segalanya, maka Ia tidak akan bingung dengan keberadaan bersama kedaulatannya dan kemauan, pilihan, dan tanggung jawab manusia. Mungkin kita harus membiarkan kitab suci mendikte bagaimana kita memandang dan memahami Tuhan daripada tradisi teologis yang terkadang menarik kesimpulan mereka dari ide-ide di luar Alkitab. Kita hanya dapat yakin akan deskripsi karakter Tuhan jika Ia mengungkapkannya dalam firman-Nya. Allah di pihak kita, tentu kita semua menyadari bahwa bukan karena kemampuan dan kehebatan kita untuk bisa sampai pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan semata. Itu karena Tuhan berada di pihak kita selama menjalani hari-hari kehidupan kita hingga malam ini. Dari 365 hari yang kita lewati, tak satu hari pun kita lewati tanpa pergumulan dan persoalan. Tetapi karena Allah di pihak kita, maka kita setiap hari mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemenangan orang percaya tidak ditentukan oleh berapa lama ia menjadi orang Kristen, atau seberapa aktif ia terlibat dalam pelayanan di gereja. Tetapi kemenangan sepenuhnya ditentukan oleh faktor iman, sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya, bahwa Yesus adalah anak Allah. Berbicara tentang iman tak lepas dari apa yang disebut ketaatan. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Asal kita hidup taat, maka tak ada yang perlu ditakutkan. Sebab kemenangan kita bukan tergantung keadaan yang ada di sekeliling, tetapi tergantung seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan kemenangan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kata lawan bisa berbicara tentang masalah, kesulitan, penderitaan, atau orang-orang yang merancang kejahatan terhadap kita. Mengapa masih banyak orang Kristen yang hidup dalam kekalahan? Karena mereka tidak memahami benar siapa dirinya di dalam Tuhan. Ini terjadi karena mereka tidak memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Artinya, kita ini sangat berharga dan istimewa di mata Tuhan. Pemazmur berkata, "Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus." Hidup kita pun adalah sebuah perlombaan. Namun,
Perlombaan yang kita ikuti berbeda dengan jenis perlombaan yang disiapkan oleh dunia ini. Perlombaan kita adalah perlombaan iman, perlombaan dalam arena rohani. Lawan atau musuh kita bukan manusia, tetapi iblis dan sekutunya. Perlombaan ini wajib kita lakukan. Penulis Ibrani menulis demikian, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam setiap perlombaan, apapun jenis perlombaannya, setiap peserta menghendaki supaya ia keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya berbagai cara ditempuh, latihan yang terus-menerus, mempersiapkan mental, mencari tahu kekuatan dan kelemahan lawan, dan berbagai persiapan lainnya. Semua itu dilakukan, tujuan hanya satu, yaitu menjadi pemenang dan merebut piala atau medali atau hadiah. Tentu dalam perlombaan yang diwajibkan untuk kita ikuti, kita juga berharap untuk menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah atau medali atau piala. Namun, kita bukan hanya sekedar menjadi pemenang, tetapi kita harus lebih dari pemenang. Mengapa kita harus lebih dari pemenang? Bagaimana kita bisa lebih dari pemenang? Apa saja jaminannya, sehingga kita bisa lebih dari pemenang? Ada beberapa hal yang harus kita miliki agar kita bisa menjadi pemenang yang tangguh, yakni: pertama, kita harus memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Rasul Paulus menulis demikian, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita adalah manusia yang lemah, terbatas dan tidak mampu untuk mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan kita sendiri tidak tahu bagaimana harus berlomba karena perlombaan yang kita ikuti sangat keras, berbahaya dan penuh resiko. Namun, dalam semua keadaan kita yang lemah itu, ada Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, Dialah yang senantiasa menguatkan dan menghibur kita dalam menjalani perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Roh Kuduslah yang menjamin bahwa kita akan keluar sebagai pemenang dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kedua, kita harus memiliki rancangan Allah. Kita lebih dari pemenang, bukan saja karena kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita, tetapi juga karena kita memiliki rancangan Allah dalam hidup kita. Melalui Nabi Yeremia, Allah memberitahukan tentang rancangannya bagi kita. Oleh bimbingan dan iluminasi Roh Kudus, Yeremia menulisnya demikian, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Tidak pernah Allah membuat rancangan yang akan menghancurkan hidup dan masa depan kita. Secara total hidup kita dirancang Allah sedemikian rupa dan kita tahu bahwa tidak ada rancangan Allah yang gagal bagi hidup dan masa depan kita. Ayub dalam pergumulan dan penderitaannya yang dahsyat, pada akhirnya berkata demikian, "Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Rancangan Allah itulah yang membuat hidup kita lebih dari pemenang. Sebagai pemenang dalam sebuah perlombaan, seorang atlet akan menerima mahkota. Namun, mahkota yang diterimanya adalah mahkota yang fana, hanya sementara saja. Tetapi kita yang hidup dalam rancangan Allah, akan menerima mahkota yang tidak akan layu, mahkota yang abadi. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus bahwa kita ini lebih dari pemenang sebuah perlombaan. Ketiga, kita harus memiliki kasih Allah. Kita lebih dari pemenang, selain karena ada Roh Kudus dalam hati kita, memiliki rancangan damai sejahtera Allah yang sempurna. Kita lebih dari pemenang karena memiliki kasih Allah. Rasul Paulus menulis,
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan abadi. Itu sebabnya tidak ada apa dan siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang sempurna dan abadi itu. Rasul Paulus tegaskan demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi, kita lebih dari pemenang karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Selain itu, kita juga lebih dari pemenang karena kita ada dalam rancangan Allah yang sempurna dan abadi bagi hidup kita. Dan kita lebih dari pemenang karena kita memiliki kasih Allah. Keempat, kita harus menyadari kehadiran Allah di hidup kita. Itu sebabnya, Rasul Paulus mengatakan dengan pasti bahwa jika Allah di pihak kita, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Masalah artinya manusia sadarlah ada Allah. Ketika kita menyadari kehadiran Allah di hidup kita, maka kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kelima, kita tidak boleh terpisah dari kasih Allah. Apakah kita saat ini menghadapi pergumulan yang berat? Ingatlah masalah dan pergumulan itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan membuat kita lemah, putus asa dan menyerah pada keadaan. Dalam segala perkara kita tahu Tuhan selalu beserta dan membela kita, bahkan memberi kita kemenangan. Kemenangan atas setan, kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas penderitaan, sebab Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kiranya Tuhan menuntun kita, dan berharap Tuhan memberi kita kesempatan dengan kemenangan hari demi hari, karena kita percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukannya, dan orang yang selalu mengandalkan Tuhan pasti diberkatinya. Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah tidak tinggal diam setelah menciptakan segala sesuatunya. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Pertanyaannya adalah di bagian mana sajakah Allah turut bekerja bagi kita? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja, karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Ingat, tanpa melewati ombak dan gelombang tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya dan belajar bergantung kepadanya. Jika masalah, ujian atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat, Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena, iman pun tidak bekerja secara maksimal. Namun harus kita ingat bahwa, pertama, Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Bagi Allah proses terlebih penting daripada jawaban doa kita. Seringkali segalanya kita mau cepat selesai dan serba instan. Tetapi Tuhan mau agar kita menjalani prosesnya, karena Tuhan tahu kita mampu kalau kita percaya.
Ada banyak contoh di Alkitab orang-orang yang hidup dalam proses bukan serba cepat atau instan. Contohnya, Musa. Musa ingin cepat menjadi seorang pemimpin, tetapi apa yang terjadi untuk dia menjadi seorang pemimpin? Tuhan harus membawa dia ke padang gurun selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dari sinilah kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa selama 40 tahun. Kedua, Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas dan tidak mau bekerja. Jangan bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik bagi masa depan kita, jika kita hanya tidur, malas dan bersantai-santai di rumah. Tuhan mau ada usaha yang harus kita lakukan. Pertanyaan terakhir adalah kepada siapa sajakah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu? Pertama, kepada orang yang mengasihi Tuhan. Di saat persoalan hidup datang dalam hidup kita, entah itu menyangkut keluarga, bisnis, keuangan, pekerjaan, ataupun pelayanan yang kita hadapi. Pertama, apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Dia? Seringkali kita marah dan diam, putus asa, tidak lagi mau berdoa, kita mulai tidak percaya. Disinilah kita dilihat, apakah kita tetap setia dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat semuanya diizinkan terjadi dalam hidup kita. Kedua, kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah goyah sekalipun bisnis mereka hancur. Sekalipun persoalan rumah tangga tidak kunjung selesai, atau pelayanan mereka tidak ada perubahan, tapi dia tetap percaya dan tetap menjalani dengan iman. Bukan menjauhkan dirinya dari pelayanan, dia tetap akan berusaha dan tetap bekerja. Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan ini menjadi sesuatu yang baik. Karena segala sesuatunya bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, yakinilah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan,
kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.